Ketemu lagi dengan Ibu Fitri. Hari ini kita akan belajar mengenai faktor prima dan faktorisasi. Selain itu, kita juga akan belajar bahasa Indonesia mengenai petunjuk penggunaan alat. Yuk belajar anak-anak. Ya, sebelum kalian belajar mengenai faktorisasi dan faktor prima, kita akan belajar mengenai bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari angka 1 dan bilangan yang faktor pembaginya angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya ada angka 2, lalu ada angka 3. Dan ini adalah contoh bilangan prima dari 0 sampai 100. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 dan seterusnya ya anak-anak. Kenapa ini menjadi bilangan prima? Karena mereka ini hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Contohnya 2. 2 hanya bisa dibagi oleh angka 1 yang hasilnya 2 dan oleh angka 2 itu sendiri. Tuh, yang hasilnya 1. Sama dengan yang lainnya ya anak-anak ya. Ya, tadi kalian sudah mengenal bilangan prima. Sekarang kita belajar faktor prima dan faktorisasi. Faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Sedangkan faktorisasi adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat contoh berikut ini. Ya, anak-anak, ayo amati gambar ini. Di sini ada angka atau bilangan 20. Kita akan mencari faktor prima dan faktorisasinya. Langkah yang pertama yaitu membagi bilangan 20 ini dengan bilangan prima yang terkecil kalau bisa. Nah, kebetulan ini bisa kan? 20 bagi 2 hasilnya 10. Selama angka tersebut masih bisa dibagi oleh bilangan prima yang terkecil yaitu 2, lanjutkan terus. 2 10 bagi 2 hasilnya 5. 5 nggak bisa bagi 2. Lanjutkan. 5 bagi 3 nggak bisa. Berarti 5 bagi 5 hasilnya 1. Maka faktor primanya adalah 2 dan 5. Sedangkan faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Ini dari mana? Ini dari yang warna kuning ini loh. Tuh, 2 kali 2 kali 5 faktorisasinya. Mengerti nggak anak-anak? Kalau belum, yuk kita lihat contoh selanjutnya. Ayo amati contoh selanjutnya. Di sini ada angka 32. Kita akan mencari faktor prima dan faktorisasinya. Ingat kata kuncinya, kalau bisa dibagi oleh bilangan prima yang paling kecil, lakukan. Itu angka 2. 32 bagi 2 adalah 16. 16 masih bisa bagi 2? Masih. Hasilnya 8. 8 bagi 2 masih. Hasilnya 4. 4 bagi 2 masih. Hasilnya adalah 2. 2 bagi 2 hasilnya 1. Maka faktor prima dari 32 adalah 2. Faktorisasinya dari 32 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Benar nggak sih? Faktorisasinya 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, jadi 2 pangkat 5. Seperti itu anak-anak. Masih belum jelas? Yuk kita lihat contoh satu lagi ya. Coba perhatikan baik-baik nih. Kita lihat contoh yang terakhir nih. Ayo perhatikan baik-baik. Ini ada angka 45. Kita akan mencari faktor prima dan faktorisasinya. 45. Bisa nggak bagi 2? Nggak bisa. Berarti kita pindah ke bilangan prima yang selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya dari 2 adalah berapa? 3. Ya, betul sekali. Berarti 45 bagi 3. 45 bagi 3 hasilnya berapa? 15.
15 bisa nggak bagi 2? Nggak bisa. Coba bagi lagi berapa? Bagi 3. Bagi 3 hasilnya 5. 5 bagi 2 kan tadi nggak bisa. 5 bagi 3 nggak bisa. Berarti 5 bagi 5 hasilnya 1. Tuh mudah banget kok anak-anak. Maka faktor prima dari 45 adalah angka 3 dan 5. Sedangkan faktorisasi dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Nih. Yang kuning kan, 3 kali 3 kali 5. 3-nya ada berapa? Ada 2, berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Mudah banget kan? Nah, agar lebih bisa, yuk kita berlatih ya. Nah, anak-anak, di sini ada 6 soal. Yang pertama, tuliskanlah bilangan prima yang terletak dari angka 1 sampai 100. Tuh, tadi udah ingat-ingat. Lalu kalian buat pohon faktor yang tadi Ibu contohkan dan tentukan faktor prima dan faktorisasinya dari angka berapa aja. Angka 15, angka 24, angka 30, angka 42, dan angka 50. Yuk semangat ya, kerjakannya ya. Ya, tadi kalian sudah belajar matematika. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai petunjuk penggunaan alat ya anak-anak. Tetap semangat. Ayo amati petunjuk penggunaan kipas angin ini. Petunjuknya yang pertama yaitu colokan steker ke stop kontak. Kedua, tekan tombol on untuk menghidupkan. Lalu atur kecepatan dengan menekan tombol 1, 2, 3. Dan yang keempat, tekan tombol off untuk mematikan. Jadi kalau sudah tidak dipakai, matikan agar hemat energi. Dan yang selanjutnya, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Yaitu kalau misalnya dipakai main-main berbahaya, misalnya masukin tangan ke baling-balingnya atau masukin benda-benda lainnya ke baling-balingnya, itu bahaya banget loh anak-anak. Nah, sekarang ayo berlatih ya. Ini ada alat elektronik yang dinamakan setrika. Di sini ada petunjuk penggunaan setrikanya. Ada tunggu beberapa saat hingga panas, tancapkan kabel pada saklar. Yang ketiga, hati-hati jangan sampai tubuh terkena panas. Yang keempat, cabut bila setrika telah digunakan. Yang kelima, mulailah menyetrika baju atau pakaian yang diinginkan. Kayaknya nggak bener ya petunjuknya. Nah, kalian harus menyusun bagaimana petunjuk penggunaan setrika ini menjadi benar ya anak-anak ya. Yuk coba kerjakan. Nah, yang selanjutnya kalian coba tuliskan petunjuk penggunaan televisi, gimana caranya. Dan yang kedua yaitu bagaimana petunjuk penggunaan mesin cuci. Pasti bisa lah anak-anak, gampang banget. Nah, tadi kalian sudah belajar banyak ya anak-anak. Coba kalian kerjakan latihan-latihannya agar bisa. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan ya anak-anak, jangan sampai sakit. Jadi kalau main keluar selalu pakai masker. Dan jangan lupa selalu membiasakan untuk mencuci tangan kalian dengan bersih. Sampai jumpa besok ya anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.